Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Islamatul Mahromah. Pada tugas kelompok kali ini yang akan membahas tentang Islam dan juga modernisasi. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama member kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, kedua Ani, ada Vivin dan juga Teguh. Oke, kita lanjut pada slide pertama, yaitu tentang agenda hari ini yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari tentang agama Islam. Lalu yang kedua yaitu modernisasi. Ketiga, dampak modernisasi. Keempat, Islam dan modernisasi. Lima, dampak modernisasi terhadap agama Islam. Dan keenam, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita lanjut. Pendahuluan Islam dan modernisasi. Kami mengulas tentang Islam dan modernisasi karena sejatinya isu ini memang sudah ada sejak lama ya, dan tidak sedikit para cendekiawan Islam yang sudah melakukan penelitian tentang Islam dan juga modernisasi ini. Kita lanjut pada bagian pertama, yaitu definisi. Pertama, definisi Islam. Islam sendiri adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya ialah pasrah, yakni pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menaruh kepercayaan kepadanya, semua agama yang dibawa oleh para nabi atau pengajar kebenaran, membawa kabar gembira dan peringatan bagi manusia, mengajarkan tentang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bagian definisi modernisasi. Sedangkan kata modern, modernitas, modernisme, dan modernisasi berasal dari asal kata yang sama, yaitu modernus atau bahasa Latin, yang artinya baru saja, just now atau terkini. Sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai gerakan, aliran, atau usaha-usaha yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin-doktrin tradisional dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini dapat kita artikan kalau memang modernisasi ini memang perkembangan entah itu dari cara berpikir maupun cara bertindak dan juga tentang ilmu pengetahuan. Modernisasi di sini ya. Lalu kita lanjut pada dampak-dampak modernisasi. Dampak-dampak modernisasi. Modernisasi dapat mempengaruhi setiap elemen dalam masyarakat. Adanya modernisasi membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih maju. Dan dalam hal ini, modernisasi mempunyai beberapa dampak yang positif. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap dari yang tidak rasional menjadi rasional. Lalu yang nomor dua, berkembangnya teknologi. Kehidupan modernisasi memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi untuk membantu kehidupan masyarakat. Yang salah satu contohnya yakni dalam berkembangnya teknologi. Sehingga yang ketiga, tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Namun dari berbagai kemudahan tersebut banyak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Yang pertama, pola kehidupan konsumtif. Di era modernisasi seperti sekarang ini tersedia beraneka ragam barang kebutuhan masyarakat yang berlimpah. Sehingga dalam keadaan ini menyebabkan timbulnya pola hidup konsumtif yang membuat seseorang selalu ingin membeli atau menggunakan meskipun sebenarnya barang tersebut kurang dibutuhkan. Jadi pola hidup yang seperti ini menimbulkan pemborosan. Lalu yang nomor dua, sikap individualistik. Teknologi mungkin orang zaman dahulu untuk berkomunikasi satu sama lain harus bertegur sapa atau mampir ke rumah terdekat atau kerabat terdekat atau tetangga terdekat. Tapi dalam era modernisasi sekarang ini kita cenderung menggunakan internet untuk bersosialisasi. Jadi dalam hal ini teknologi memberikan berbagai kemudahan yang membuat sebagian orang merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Lalu timbullah sikap
individualis, sikap mementingkan diri sendiri daripada orang lain, sehingga nilai gotong royong serta tolong-menolong mulai memudar. Lalu yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Seperti yang kita ketahui, gaya hidup kebarat-baratan ini salah satu contohnya adalah sikap hedonisme. Lalu yang keempat, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat terjadi karena adanya sebagian masyarakat mampu mengikuti arus modernisasi, serta kesenjangan sosial juga terjadi karena penghasilan atau penghargaan yang diraih setiap individu masyarakat. Lalu yang terakhir, kriminalitas. Kriminalitas terjadi karena kurangnya rasa kekeluargaan, adanya kesenjangan sosial, adanya sikap individual, adanya tingkat persaingan yang tinggi, serta pola hidup yang konsumtif. Kita lanjut pada bagian kedua, move on dari bagian ke-1, Islam dan modernisasi. Islam dan modernisasi. Islam sebagai agama yang rahmatul lil alamin tentunya tidak akan pudar dimakan waktu. Justru Islam merupakan agama yang tidak lekang tempat dan waktu. Modernisasi bukanlah suatu yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam, sebab Islam tidak membelenggu manusia untuk menjajah maju, tetapi harus berpedoman pada Islam. Kita lanjut pada dampak modernisasi dalam Islam. Modernisasi merupakan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan ajaran ini, tidak ada yang salah terhadap modernisasi. Karena Islam sendiri sangat mendukung ilmu pengetahuan, namun modernisasi sering dikaitkan dengan budaya-budaya Barat yang umumnya memang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu ada beberapa hal yang di dalam modernisasi yang disalahgunakan dan disalahartikan sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Kemudian beralih pada kesimpulan, modernisasi bukanlah suatu yang substansial, sudah dibahas tadi. Lanjut pada inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk mengarahkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis, meninggalkan taklid yang dikecam dalam Islam. Nah, sudah disinggung ya oleh saya di pembahasan tadi. Rupanya sudah tidak ada. Kemudian setelah ini sudah tidak ada materi yang akan kita bahas. Terima kasih karena sudah mendengarkan pembahasan tentang materi Islam dan juga modernisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan maupun itu dari segi pembahasan dan juga materi. Saya mohon maaf dan saya tutup saja pembahasan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.